Ibu yang sebuah lembaga yang kita dirikan ya memiliki misi ya Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama adalah kita ingin ya melakukan proses edukasi kepada masyarakat ya, baik secara online maupun ya secara offline berkaitan tentang dunia perwakafan ya. Kemudian kita ingin juga turut serta dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga harapannya wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat, menjadi gaya hidupnya masyarakat. Yang berikutnya kita ingin juga melakukan kerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kita mengoptimalisasi perkembangan wakaf di Indonesia. Yang berikutnya kita ingin juga mensupport lembaga sosial, pendidikan, kemasyarakatan dengan pelatihan untuk meningkatkan skill fundraising dan pengelolaan wakaf. Nah ini ya misi dari Wakaf Institute. Visinya adalah kita ingin menjadi lembaga yang terdepan ya dalam melakukan syiar wakaf, syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk dunia pendidikan, Wakaf Institute memiliki visi khusus yaitu kita ingin membantu atau kita ingin mensupport ya pengembangan 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial, kemudian meningkatkan income tenaga pendidiknya dengan standar layak zakat, berikutnya terwujudnya pendidikan yang berkualitas, kemudian terjangkau ya dengan memberikan beasiswa ya 1 juta beasiswa kepada anak negeri. Nah ini ya, ini visi juga Wakaf itu khususnya untuk dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Dewan Pengurusnya. Ya, saya sendiri Ketua Yayasan, Ustadz Syaroni Pembina Yayasan, Ustadz John Henry Pengawas Yayasan, dan Bu Nur Isnaniati, ini Sekretaris Yayasan. Nah, kita simak testimoni berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Assalamualaikum. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian ya, sedikit berkaitan tentang Wakaf Institute. Baik, berikutnya Bapak Ibu bicara fundraising wakaf, maka kita akan bicara dulu berkaitan tentang wakaf yang kalau istilah kita ini ada namanya The Miracle of Wakaf. Yang inilah yang kemudian membuat kita bergerak ya untuk mensiarkan wakaf ini. Apa itu The Miracle of Wakaf, Bapak Ibu? Yang pertama adalah wakaf itu adalah sebuah solusi kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Seperti kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihil alim. Bahwa kita tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan, kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, surat Ali Imran ayat 92 ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan surat yang kemudian juga menjadi landasan hukum wakaf.
Dan kenapa ya? Karena memang ini menjadi kunci surga kita juga nih ya. Kenapa? Karena kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum kita mewakafkan atau menginfakkan ya sebagian harta yang kita cintai. Seperti yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kebajikan yang sempurna ini maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu. Nah, makanya ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, kemudian para sahabat Rasulullah berbondong-bondong ya Bapak Ibu sekalian mewakafkan harta benda miliknya. Di antaranya sahabat Abu Thalha, kemudian juga sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya di Khaybar, yang ini juga menjadi landasan hukum wakaf, ya, di mana Rasulullah mengatakan, bila engkau suka, kau tahan pokoknya, ya tanah itu, kemudian engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Ya, artinya wakaf itu pokoknya ditahan, ya hasilnya baru disedekahkan. Kemudian tidak dijual juga tidak dihibahkan juga tidak diwariskan. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan wakaf itu juga sudah menjadi lifestyle-nya para sahabat. Nah, makanya sebenarnya aktivitas syiar kita Bapak Ibu sebagai penggiat wakaf ini adalah dalam rangka kita menjadikan wakaf ini lifestyle ya kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga bagian dari the miracle of wakaf itu adalah wakaf ini adalah solusi kita memperoleh pahala mengalir. Seperti dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Ya. Nah, maka ini yang luar biasa Bapak Ibu, dan ini yang harus kita sampaikan ya kepada masyarakat luas, calon-calon wakif kita, bagaimana sesungguhnya ya kita itu hidup di dunia sementara. Ya sangat ya singkat ya, maksimal mungkin 100 tahun. Tapi setelah kita meninggal itu nanti itulah kehidupan yang sangat panjang. Menuju penentuan kita masuk surga atau masuk neraka gitu ya. Nah, dalam masa penungguan ini apa yang telah kita persiapkan? Ya, apa yang telah kita persiapkan? Nah, padahal ketika kita meninggal sudah terputus amalannya. Nah, tapi luar biasanya Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Ada tuh amalan yang tidak akan putus. Apa itu? Sedekah jariah, yaitu dengan wakaf. Kalau istilahnya kita bisa mendapatkan pasif pahala. Nah, inilah yang harus terus kita sampaikan ya kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang menarik juga, yang keempat adalah wakaf itu adalah solusi mengatasi problematika umat. Ya Bapak Ibu. Seperti dikisahkan di masa Rasulullah masih ada, ya pada saat itu Madinah dalam keadaan kekeringan dan hanya ada satu sumur yang mengalir, sumur Roma. Nah, tetapi sumur ini milik orang Yahudi yang di mana ya kaum muslimin untuk membeli air di sini membutuhkan harga yang cukup mahal. Nah, kemudian disampaikan permasalahan ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung memberikan solusinya. Apa solusinya? Ya, solusinya dengan wakaf. Maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti kita ketahui, seruan ini disambut oleh sahabat Utsman bin Affan yang kemudian membebaskan sumur ini dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Dan luar biasanya, sumur ini terus mengalir sampai sekarang, manfaatnya terus dirasakan, bahkan sebagian hasilnya disisihkan ini menjadi masuk rekening ya, rekening sahabat Utsman bin Affan, rekening paling tua di dunia ya Bapak Ibu, dan sudah menjadi masjid Utsman bin Affan, sudah menjadi hotel Utsman bin Affan di Madinah, dan luar biasanya kemanfaatannya terus mengalir sampai sekarang. Nah, itulah dahsyatnya wakaf. Jadi wakaf ini solusi problematika umat. Apapun ya Bapak Ibu sekalian masalahnya yang ada di umat ini, solusinya itulah dengan wakaf ya Bapak Ibu. Nah, ini ya the miracle of wakaf. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf itu adalah ya ini sangat sesuai dengan konteks kita pada saat sekarang ini adalah wakaf itu adalah solusi pengembangan dunia pendidikan. Ya Bapak Ibu sekalian. Wakaf itu solusi pengembangan dunia pendidikan ya.
di masa kejayaan Islam, setiap didirikannya lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Yang ini diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun ya di Baghdad, yang mengemukakan ide setiap dirikannya lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf untuk pembiayaan lembaga pendidikan itu. Nah, makanya di masa kejayaan Islam itu ada 2 yang gratis ya, ada yaitu masjid dan pendidikan dan rumah sakit. Nah, tapi sekarang mungkin biaya yang cukup mahal ya sekarang Bapak Ibu. Nah, makanya kita perlu bersama-sama ya Bapak Ibu untuk berikhtiar mengembalikan kejayaan Islam ya di dunia pendidikan ini ya. Seperti halnya di masa kejayaan Islam bahwa setiap lembaga pendidikan maka didirikan juga lembaga wakaf. Makanya ini juga menjadi concern dari Wakaf Mula Institute Bapak Ibu. Kita ingin mengedukasi, ya, kita ingin memotivasi setiap yayasan-yayasan pendidikan itu harapannya memiliki lembaga wakaf. Karena nanti lembaga-lembaga wakaf inilah yang akan ya mensupport ya dunia pendidikan. Ya, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti ya Wakaf Mulia Podcast ya, bagaimana pesantren Trubus ya Iman di Kalimantan yang kemudian wakaf produktifnya berkembang dan manfaat dari hasil wakaf itu digunakan untuk mensupport, mensubsidi dunia pendidikan sehingga melahirkan pendidikan yang berkualitas tapi terjangkau. Nah, ini konsep yang sangat luar biasa. Nah, seperti halnya juga ya Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang memang ini menjadi contoh bagi kita semua yaitu di Al-Azhar Mesir. Nah, mari kita simak. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keperjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu luar biasanya Al-Azhar Mesir, dan ini mudah-mudahan menjadi contoh ya untuk kita semua bagaimana membangun ya dunia pendidikan ini dengan konsep wakaf. Dan saking kayanya ya Bapak Ibu Al-Azhar Mesir ini pemerintahan Mesir sempat meminjam uang ya ke ke Al-Azhar Mesir berkaitan tentang ketika terjadi defisit anggaran ya. Nah, ini luar biasa ya, pemerintah pinjam uangnya ke kampus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dahsyatnya wakaf. Makanya wakaf ini satu hal yang berkah ya untuk kita kaum muslimin, dan harusnya wakaf ini memang menjadi bagian dari agenda besar kita di dunia pendidikan. Nah, termasuk ya di negara-negara besar ya saat sekarang ini kampus-kampusnya besar itu dibangun dengan konsep wakaf ya. Nah, dibangun dengan konsep wakaf, namanya endowment fund ya, dana abadi ya Bapak Ibu.
Nah, harusnya ini kaum muslimin yang memilikinya ini ya. Nah, tapi sayangnya kita malah belum menerapkan ya. Nah, karena lembaga kita sekarang biasanya kerepotan masalah pembiayaan. Nah, padahal di negara-negara luar ini sudah menjadi bagian ya dari solusi ya bagi dunia pendidikan. Nah, inilah yang ingin kita sama-sama kembangkan bersama. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Wakaf itu adalah solusi ya menuju kesempurnaan amal, dan berikutnya tools kita untuk bisa segala permasalahan dan perbaikan umat. Nah, itu luar biasanya ya. Nah, bicara wakaf nanti akan banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, khusus pada saat ini kita akan bicara fundraising ya, wakaf uang. Ya, nah kalau bicara kemandirian finansial tadi, ya skema yang mungkin bisa kita jadikan guidance ya Bapak Ibu, yaitu adalah ketika kita melakukan fundraising, nanti kita bisa menggunakan ada 3 instrumen ya. Instrumen pertama wakaf melalui uang, yang itu nanti bisa kita gunakan untuk ini ya, mencukupkan wakaf aset. Yang ini nanti digunakan untuk mencukupkan infrastruktur, yaitu wakaf melalui uang. Bisa juga nanti wakaf melalui uang untuk wakaf produktif ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan instrumen wakaf uang ya. Nah, dari hasil fundraising kita gunakan untuk wakaf uang yang nanti outputnya adalah melahirkan wakaf-wakaf produktif, yang dimana wakaf produktif ini bisa digunakan untuk operasional kesejahteraan guru dan karyawan. Nah, gitu ya. Jadi ada kemandirian finansial ya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Karena operasional sekolah, kesejahteraan guru dan karyawan itu tidak diambil dari SPP ya, tapi diambil dari pengembangan wakaf produktif. Nah, ini belum bicara SPP nih, ini hanya bicara wakaf aja ya Bapak Ibu. Kemudian ada program wakaf asuransi syariah, yang di sini outputnya ada ujroh untuk yayasan, dan juga ada konsepnya kan kalau wakaf asuransi syariah ketika pesertanya mungkin murid, wali murid, guru, karyawan, dan lain-lainnya ya, mengikuti program ini, ketika nanti mereka meninggal, mereka akan dapat santunan, yang santunannya yang 45% itu diwakafkan. Nah, itu diwakafkan ke lembaga kita, yang 50%-nya untuk santunan ahli waris. Nah, wakaf yang disalurkan ke lembaga kita ini harapannya menjadi dana wakaf abadi, yang kalau istilahnya endowment fund tadi ya, menjadi endowment fund. Nah, ketika ini terjadi, tersistem Bapak Ibu dalam lembaga kita, harapannya ini menjadi solusi ya lembaga kita memiliki kemandirian finansial, dan harapannya bisa menjadi solusi bagi umat dan kerjaan Islam. Nah, ini skemanya. Jadi nanti pola fundraising kita Bapak Ibu harapannya bukan berpikir setiap waktu terus akan fundraising. Nah, yang kita lakukan sekarang sedang membangun, yang harapannya suatu saat nanti kita tidak ibaratnya bukan ini ya, ibaratnya memiliki kemandirian finansial gitu maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan sedang membangun sistem ya menuju kemandirian finansial. Nah, di mana fundraising itu sendiri apa sih? Nah, gitu ya. Dan fundraising itu ternyata proses kita menghimpun dana dan sumber daya ya Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk proyek kebaikan umat. Dan menariknya di sini yang kita proses himpun itu tidak hanya dana ya, tapi juga sumber daya. Nah, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan fundraising itu seperti ini nanti harapannya di dunia pendidikan. Mungkin kalau selama ini banyak dunia pendidikan kita sangat tergantung dengan SPP, ya karena pengembangan wakafnya masih kurang. Nah, harapannya ke depan dengan berkembangnya wakaf di lembaga kita, maka wakafnya berkembang, maka nanti wakafnya bisa mensubsidi SPP-nya. Ya, wakafnya bisa mensubsidi SPP-nya sehingga menjadi murah biayanya. Nah, jadi asumsinya itu begini Bapak Ibu sekalian, semakin besar lembaganya ya, maka semakin murah SPP-nya. Nah, gitu ya. Kemudian juga dikarenakan apa? Karena disupport dengan konsep wakaf. Maka semakin besar juga wakafnya berkembang. Maka karena masyarakat merasakan manfaatnya, maka akan semakin banyak juga masyarakat yang akan berwakaf di lembaga kita. Kenapa? Karena dia dapat dirasakan manfaatnya. Ya, contoh yang sangat jelas, misalnya Gontor ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dana SPP yang dikeluarkan itu untuk operasional murid ya Bapak Ibu, karena guru, karyawan, dan operasional lainnya itu disupport dari pengembangan wakaf produktifnya. Nah, itulah yang kita harapkan bersama ya Bapak Ibu, kita perjuangkan di lembaga kita. Jadi fundraising kita itu untuk menuju sini ya, menuju kemandirian finansial. Fundraising kita ini digunakan untuk menuju kemandirian finansial untuk lembaga kita. Oke. Nah,
Apa sih alasannya orang berdonasi? Ya, seperti kita ketahui, alasannya orang berdonasi itu karena masalah agama. Makanya kita perlu ya melakukan syiar. Nah, akan tetapi tantangan kita Bapak Ibu ketika melakukan syiar apa? Ya, karena ternyata hasil survei literasi wakaf tahun 2020 ternyata tingkat literasi wakaf masyarakat kita ini masih sangat rendah. Ya, yang berwakaf itu ternyata baru 20%. Yang 80%-nya belum berwakaf. Nah, makanya ini tadi sekali lagi ya tantangan kita untuk selalu syiar, terus ya melakukan syiar wakaf ini ke tengah masyarakat. Agar apa? Agar tingkat literasinya meningkat. Karena selama ini masyarakat persepsinya wakaf identik dengan TBK, tanah bangunan kuburan. Padahal wakaf tidak hanya itu ya. Wakaf itu ada wakaf uang ya, ada wakaf hak kekayaan intelektual, ada wakaf saham ya. Banyak ya jenis wakaf itu. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya Bapak Ibu penting sekali kita aktif melakukan proses literasi di masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui secara detail tentang wakaf, insya Allah nanti presentasi orang berwakaf ini akan meningkat. Nah, ada 3 hal dalam fundraising yang perlu kita pahami, yaitu adalah berkaitan dengan motivasi, bagaimana motivasi orang untuk berwakaf. Maka ini pentingnya syiar tadi, program, ya, implementasi program yang akan kita kembangkan dengan visi misi lembaga. Berikutnya metodenya, mau metode seperti apa? Baik itu metode secara langsung maupun tidak langsung, metode secara online maupun secara offline. Nah, khusus hari ini juga kita akan bicara lebih detail berkaitan dengan fundraising secara online. Nah, kenapa pentingnya digital fundraising? Ya, mesti kita sudah sangat tahu semua penduduk Indonesia ada 274 juta ya Bapak Ibu ya. Ini potensi yang sangat besar. Dan dari 274 juta ini yang 200 jutanya sudah online. Nah, artinya Bapak Ibu mau nggak mau memang kita harus masuk ke dunia online. Karena memang sebagian besar masyarakat kita sudah online. Kemudian yang pengguna sosial medianya ada 170 juta, ya. Mobilenya ada 345 juta. Nah, berikutnya yang penting juga kita ketahui adalah ini potensinya ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata pengguna sosial media itu umurnya yang paling banyak itu adalah umur 18 sampai 34 tahun. Yang ini menjadi segmentasi fundraising kita nanti. Nah, kalau kita melihat segmentasinya seperti ini, maka pola yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan fundraising secara digital itu strateginya ini kalau saya sebut dengan nama strategi digital fundraising retail, Bapak Ibu ya. Apa itu strategi digital fundraising retail? Yaitu strateginya adalah mungkin orang ini mereka akan berdonasi dengan jumlah-jumlah kecil. Akan tetapi yang kita perlu bangun adalah jumlahnya kecil tapi orangnya yang dibanyakin. Jadi donaturnya yang dibanyakin. Ingat, ini secara online. Kalau secara online ini sangat memungkinkan ya, bisa jutaan mungkin donatur kita ya. Nah, maka yang kita perbanyak itu adalah database donaturnya. Yang kedua adalah nanti ininya ya, rutinitasnya. Jadi istilahnya berulangnya ya, para donatur kita ini berwakaf melalui lembaga kita. Nah, jadi itu yang istilahnya yang saya sebut dengan nama strategi digital fundraising retail ya. Jadi donasinya mungkin kecil-kecil, maka diperbanyak jumlah donaturnya, kemudian diperbanyak jumlah seringnya ya mereka berdonasi. Oke, nah untuk motivasi kita Bapak Ibu di salah satu lembaga ya di tahun 2018 262 miliar. Kemudian di tahun 2019 naik 100% menjadi 460 miliar. Ya, apalagi di tahun-tahun sekarang ya. Artinya Bapak Ibu besar sekali potensinya, tinggal apakah kita hanya menjadi penonton atau kita menjadi ikut bagian ya di sini ya. Dan apakah kita jangan sampai begini ya, jangan sampai kita menjadi dinosaurus ya. Kalau dinosaurus itu kan punah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita tidak masuk ke dunia digital. Makanya harus segera ya yayasan-yayasan pendidikan itu masuk ke dunia digital. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu digital fundraising? Nah, hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, yang namanya digital fundraising
itu adalah tentang bagaimana caranya kita menggunakan semua saluran channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita, maupun teman-temannya maupun keluarga-keluarganya. Nah, karena nanti lingkaran-lingkaran terdekat ya audiens kita inilah juga akan ikut berdonasi di sini. Dengan tujuan apa? Memicu keterlibatan mereka untuk berdonasi atau terhimpunnya donasi program kita ya Bapak Ibu. Nah, ada 5 hal ya strategi suksesnya ya kita membangun tim ya di digital fundraising ya dalam organisasi kita. Yang pertama, kita perlu yang memiliki tim yang solid, yang fokus. Ya, bila perlu memang ditentukan ya Bapak Ibu sekalian siapa saja SDM yang akan fokus mengembangkan di dunia digital fundraising ini. Kemudian yang berikutnya memiliki target pencapaian jelas. Nah, berapa targetnya ya di tahun ini kira-kira gitu. Yang berikutnya memiliki skill digital fundraising. Ya, makanya nih skill ini perlu terus dilatih ya Bapak Ibu, terus perlu diasah ya karena dalam dunia digital fundraising ini terus berkembang ya strategi-strateginya, kemudian tools-toolsnya dan seterusnya. Kemudian inovatif, kreatif, terbuka terhadap perubahan. Yang berikutnya juga fokus membangun database. Nah, ini kata kuncinya. Ya, kata kunci di dunia digital itu adalah database. Makanya nanti parameter-parameter keberhasilan kita itu salah satunya adalah seberapa besar database yang kita miliki yang nanti bisa kita lakukan follow up secara kontinu. Ya Bapak, bisa kita olah gitu ya. Nah, makanya kata kuncinya di database ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dalam dunia digital, kalau kita tidak memiliki database ya mesti efeknya tidak besar ya Bapak Ibu. Kemudian kita perlu melakukan evaluasi secara berkala ya untuk program-program yang kita kembangkan. Nah, ini ya 5 suksesnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja tadi channel digital fundraising itu? Ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa channel digital fundraising yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, yaitu channel website crowdfunding. Ya, rekomendasi saya channel website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Ya. Nah, kenapa pentingnya website crowdfunding? Nah, karena inilah yang nanti akan menjadi tempat kita mengumpulkan database-nya secara tersistem ya Bapak Ibu. Nah, maka dan ketika kita memiliki website crowdfunding, kita juga mengevaluasinya mudah ya. Yang pertama kita bisa mengevaluasi database-nya yang kita dapatkan ya, seberapa besar pertumbuhannya. Yang berikutnya kita juga bisa mengevaluasi seberapa besar perolehannya. Ya pencapaiannya berapa besar itu bisa kita lihat secara real time. Sehingga ketika penanggung jawab ya dari sebuah organisasi itu tidak perlu bertanya ke bendahara, kemudian bendahara harus ngitung dulu dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu ya. Kenapa? Karena sudah bisa lihat saja website crowdfunding-nya, sudah ketahuan ya update perolehannya gitu. Kemudian juga nanti juga di sini nanti kalau kita mengembangkan dengan sistem afiliasi juga sudah tersistem ya, otomatis ya Bapak Ibu. Sehingga ini bisa dengan konsep ini nanti kita bisa melibatkan ribuan bahkan jutaan donatur dan juga bisa melibatkan ribuan bahkan jutaan fundraiser ya. Nah, ini website crowdfunding dengan metode afiliasi. Nah, ini yang penting untuk sama-sama kita miliki. Makanya nanti bicara menggunakan channel digital ini Bapak Ibu, kita bisa checklist ya di lembaga kita. Ya, hal-hal apa saja yang sudah kita miliki, apa saja yang belum kita miliki. Yang kemudian juga kita bisa checklist apa saja yang sudah optimal, apa saja yang belum optimal. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasi itu? Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini website crowdfunding yang pertama. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang berikutnya, ya salah satu hal penting juga yang kita perlu miliki dan kita kembangkan di dalam channel di digital fundraising itu adalah sosial media platform. Misalnya Facebook, Instagram, atau sosial media yang lain ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Misalnya contohnya Facebook dan Instagram. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi Facebook dan Instagram? Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kita fokusnya adalah bagaimana kita memiliki database yang besar ya dalam proses kita mengembangkan. Kalau bahasa sederhananya bicara konten itu menentukan ya karena konten nanti yang akan mendatangkan database, mendatangkan follower ya. Tapi
juga kalaupun kontennya bagus tapi followernya nggak ada juga sama aja gitu. Nah, makanya salah satu fokus yang kita kembangkan juga, dan ini menjadi faktor evaluasi kita dalam pengembangan digital fundraising ini adalah, Bapak Ibu, berapa besar ya follower, misalnya kalau di Facebook likernya ada berapa gitu ya. Nah, bagaimana pertumbuhan likernya? Kemudian Instagramnya, followernya berapa? Dan bagaimana pertumbuhan followernya? Nah, ya jadi kalau kita bermain di sosial media platform ini, hal-hal itu yang mungkin nanti bisa menjadi bahan evaluasi kita. Nah, makanya kita bisa cek ya sekarang berapa ininya followernya. Nah, nanti itu yang akan jadi evaluasi. Nah, jadi kalau secara digital itu yang dievaluasi itunya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti bisa juga dievaluasi interaksinya. Bahkan nanti kalau kita mau kembangkan, ya kita bisa bikin manajemen kontennya ya Bapak Ibu. Bisa kita bikin kalender konten secara jangka panjang dalam waktu 1 tahun, yang dimana nanti ini paling tidak bisa setiap hari bisa upload ya kontennya. Nah, seperti itu misalnya bisa kita kembangkan secara detail. Dan nanti itu bisa dievaluasi. Sosial medianya akan berkembang ketika sosial medianya ada aktivitasnya gitu ya. Kalau sosial medianya nggak ada aktivitasnya ya jadi sama aja gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu ini penting juga kita mengembangkan sosial media ini ya, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian salah satu channel yang penting juga adalah WhatsApp ya, atau Instant Messenger ya. Jadi kalau sosial media ini akan sangat kuat di kalau istilahnya itu di brandingnya Bapak Ibu lembaga kita, karena faktor juga orang itu mau berdonasi ke sebuah lembaga itu dikarenakan kekuatan branding lembaga tersebut. Nah, makanya kunci kemenangan sebuah lembaga itu adalah seberapa besar juga dia melakukan branding. Ya, karena kalau di lembaga filantropi seperti kita ini Bapak Ibu, kita tidak jualan produk kan. Nah, karena kita tidak jualan produk, maka yang kita jual itu adalah kredibilitas lembaga kita. Nah, makanya sosial media itu masuk ke brandingnya. Nah, WhatsApp ini solusi untuk apa? Closingnya gitu ya. Jadi closingnya itu di WhatsApp Bapak Ibu. Nah, makanya ini perlu dikembangkan ya. Bahkan bisa kita sistemkan ya marketing melalui WhatsApp ya. Banyak nanti metodenya. Kalau selama ini ada telemarketing, nah kita bisa menggunakan WhatsApp marketing. Karena kalau telemarketing orang sudah agak kurang suka ya Bapak Ibu. Nah, kalau WhatsApp ini orang mungkin sekarang lebih leluasa lah untuk menggunakan WhatsApp, lebih privasi juga, maksudnya tidak langsung ketemu ya, tidak langsung mengganggu waktu. Nah, ini bisa juga dengan WhatsApp ini. Bahkan nanti bisa juga dibangun timnya nanti ya di sini ya. Nah, berikutnya adalah video dengan YouTube, ya dibangun YouTube-nya juga, ini bisa kita kembangkan. Nah, ini juga sama untuk YouTube nanti ininya ya Bapak Ibu, standarisasinya ya berapa banyak jumlah database subscribernya gitu ya. Termasuk tadi yang WhatsApp juga sama ya Bapak Ibu. Salah satu evaluasi yang bisa kita bikin berapa banyak jumlah database VA yang kita miliki. Nah, makanya nanti kalau beberapa strateginya itu memang dengan konsep WA marketing ini kita bisa memiliki atau bisa mengembangkan tim fundraiser dengan WA marketing yang jumlahnya banyak gitu. Ya kan kalau misalnya punya 30 atau 10 karyawan saja CS khusus dengan WhatsApp marketing ini aja, masing-masing punya 20.000 kan, udah banyak banget ya nanti database kita. Nah, kata kuncinya seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, YouTube ya, tadi subscribernya berapa. Kemudian yang berikutnya personal digital fundraiser. Nah, ini juga hal yang penting juga yang perlu kita kembangkan dan bisa langsung ya Bapak Ibu ya kita implementasikan sebenarnya. Nah, makanya tadi kenapa website yang kita rekomendasikan website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, karena apa? Karena nanti kita akan melibatkan digital fundraiser ini. Nanti kita bahas detail ya. Kemudian ada digital advertising, yaitu dengan iklan, baik iklan Facebook maupun iklan Google. Nah, gitu. Dan juga email marketing. Nah, nanti dengan cara iklan ini bisa iklan rekrutmen fundraiser, bisa juga iklan ke produk ya atau program yang kita kembangkan. Nanti tergantung ya Bapak Ibu sekalian kita
mau pakai strategi yang mana. Nah, ini channel digital yang perlu kita miliki. Jadi kata kuncinya nanti Bapak Ibu seberapa besar database yang kita miliki di channel-channel digital ini, kemudian nanti aktivitas kita adalah optimalisasi di channel-channel ini, dan kemudian kita bisa evaluasi berapa besar database yang kita miliki. Nah, ingat ya, kata kuncinya itu adalah database. Semakin besar database yang kita miliki, maka semakin besar potensi kita melakukan fundraising. Ya. Nah, berikutnya kita bahas secara detail nih untuk website crowdfunding afiliasi. Nah, rekomendasi saya website crowdfunding afiliasi ini kalau bisa dimiliki oleh semua lembaga. Kalau tadi diawali setiap lembaga membuat ya Bapak Ibu lembaga wakaf, ya Bapak Ibu setiap yayasan pendidikan itu membuat lembaga wakaf, di mana nanti yayasan memberikan SK ya pembentukan lembaga wakaf di bawah yayasan, nanti legalitas yang digunakan legalitas yayasan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah lembaga wakaf inilah nanti yang mengembangkan website crowdfunding afiliasi ini. Nah, jadi langsung lembaga ini memiliki tools, ya lembaga wakaf memiliki tools untuk yang bisa dikembangkan. Jadi kayak kayak ATM-nya, bukan ATM ya, kayak mesinnya ya Bapak Ibu. Nah, mesinnya itu adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Ya. Yang dimana nanti ini bisa kita kembangkan. Nah, kenapa ini penting? Karena ini cara praktis mengumpulkan database donatur. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti aktivitas kita seluruh di aktivitas sosial media kita atau digital fundraising kita itu nanti database-nya akan terpusat di website crowdfunding afiliasi ini. Yang nanti bisa di follow up secara terus menerus ya Bapak Ibu. Yang Masya Allah ya kalau kita punya database dalam jumlah besar ini nanti luar biasa ya nanti ya. Makanya fokusnya ini membangun database donatur. Yang berikutnya cara praktis mengumpulkan database fundraiser. Nah, karena nanti dikembangkan dengan sistem afiliasi, maka ini akan melahirkan database fundraiser yang jumlah besar. Yang berikutnya transaksi donasinya 24 jam. Ini kelebihannya website crowdfunding afiliasi sehingga jam berapapun orang bisa berdonasi. Ya, apalagi trennya sekarang kan donasi subuh. Nah, itu bisa kapanpun. Asal mereka tahu mau berdonasi di mana ya. Nah, maka itu fungsinya kita melakukan proses fundraising dengan melakukan proses edukasi secara terus-menerus ya ke masyarakat. Membangun kepercayaan donatur juga. Dengan website crowdfunding ini akan meningkatkan ya kepercayaan donatur terhadap lembaga kita. Karena lembaga kita sudah profesional ya Bapak Ibu. Mereka kalau pengen tahu profil kita lihat aja di websitenya. Ya pengen tahu aktivitas kita lihat di websitenya. Mau berdonasi lihat websitenya. Nah, jadi mereka tanpa perlu berkomunikasi dengan kita, mereka bisa berdonasi secara langsung. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya mengetahui update perolehan real time, kelebihannya. Berikutnya juga mengetahui update perolehan komisi setiap fundraiser juga real time. Nah, karena kalau kita melibatkan nanti dengan metode afiliasi ini, melibatkan orang lain untuk ikut mensiarkan program kita, maka ketika kita bikin skema ujrohnya, ini harusnya otomatis ya Bapak Ibu. Jadi saya sekarang lagi mendampingi salah satu lembaga yang mengembangkan sistem seperti ini, ada afiliasinya gitu, tapi tidak menggunakan website. Wah, gitu. Jadi sistemnya manual, dicatat menggunakan Excel gitu kan. Wah, itu repotnya bukan main ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuknya laporan terus dihitung gitu ya. Nah, kalau menggunakan website crowdfunding afiliasi otomatis semuanya masing-masing sudah tahu berapa haknya ya, dan berapa kewajibannya itu udah tahu semua otomatis. Nah, meringankan ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya. Nah, makanya rekomendasinya setiap lembaga pendidikan memiliki ini ya, channel penting ini yaitu website digital fundraising, website crowdfunding afiliasi. Nah, ini contohnya mungkin untuk menjadi referensi kita, website crowdfunding afiliasi itu seperti ini ya. Saya contohkan salah satu website yang kita dampingi yaitu website Power Wakaf ya Bapak Ibu. Ini sebentar ya, saya contohkan seperti apa sih gambarannya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, websitenya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh website Power Wakaf ini dari Yakesma. Ini salah satu website crowdfunding dengan metode afiliasi ya. Jadi di sini orang kalau mau berdonasi mudah ya caranya. Jadi tinggal klik ya di sini ya, kemudian nanti orang tinggal mengisi ya, berapa yang ingin didonasikan, misalnya 1 juta gitu, kemudian tinggal mengisi datanya. Nah, jadi simpel banget.
data, nama, email, dan nomor handphone. Kemudian memilih bank apa yang akan digunakan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi simple banget dan satu halaman saja, nggak banyak-banyak halaman ya. Jadi satu halaman, jadi tinggal orang langsung segera berdonasi. Nah, itu pertama ya, metode orang berdonasi. Yang berikutnya, karena nanti ini website ini ya kita kembangkan dengan metode afiliasi, maka kita perlu memperbanyak fundraiser ya Bapak Ibu. Nah, ketika perlu membanyak fundraiser ini, maka di sini juga kita bisa mendaftar yang menjadi fundraiser untuk ikut mensiarkan. Nah, gimana cara mendaftar fundraiser? Caranya gampang, tinggal klik di sini. Kemudian nanti tinggal register di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sama ya, secara gratis mengisi data. Nah, ngisi data nama ya, namanya di sini, kemudian email, password untuk login nanti ya. Kemudian nomor handphone. Ya. Nah, karena nanti ketika dia ngisi, termasuk tadi yang orang yang berdonasi itu akan mendapatkan 2 notifikasi, notifikasi email dan notifikasi WA ya Bapak Ibu. Jadi secara otomatis akan mendapatkan 2 notifikasi. Nah, kalau sudah mendaftar, maka nanti setiap fundraiser itu akan mendapatkan ini ya, akan mendapatkan dashboard khusus. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu dashboardnya. Contoh di Power Wakaf ini kita login. Nah, nanti akan mendapatkan dashboard khusus seperti ini. Ya. Masuk ke halaman member area-nya di selamat datang. Nah, nanti kalau kita mau berdonasi atau donatur akan berdonasi lagi tinggal pilih ya mau donasi yang mana. Gitu kan? Kemudian kalau mereka mau ingin masuk ke halaman fundraiser tinggal klik di sini, maka nanti akan masuk ke halaman fundraiser. Nah, dan yang namanya halaman fundraiser ini kita bisa melihat ya berapa total donasi yang kita sudah kumpulkan, kemudian berapa ya total ujur yang kita dapatkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah ada hitungannya secara otomatis dan tinggal ini aja ya Bapak Ibu ya, tinggal jalan aja gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara siarnya? Nah, untuk siarnya nanti setiap fundraiser itu dibekali link khusus di mana mereka bisa mensiarkan ya program-program ini ya. Misalnya nih program pembangunan pesantren Tahfiz Tambelang ini. Ya, tinggal di copy ya linknya tinggal dipaste di sosial media, tinggal di-share gitu ya. Nah, yang luar biasa lagi untuk metode terbarunya, setiap fundraiser itu copywriting-nya kita bikinkan juga gitu ya, copywriting-nya. Contohnya ini ya, tinggal klik siar wakaf di sini, maka sudah dibikinkan copywriting-nya. Nah, contohnya misalnya ini ya, saya contohin Bapak Ibu, nanti nah copywriting ini itu sudah sesuai dengan linknya masing-masing. Nah ini ya, sesuai dengan linknya masing-masing, sudah sesuai dengan nomor WA-nya masing-masing, sesuai dengan namanya. Ini dikasih namanya Wakaf Institute ya. Nah, kemudian ini nanti gimana cara untuk mensiarkannya? Gampang sekali. Misalnya kita mau share ini, Bapak Ibu tinggal di save ya. Misalnya saya save ini ya. Kemudian saya mau siarkan, tinggal salin aja nih. Nah, tinggal disalin, proses kemudian tinggal oke gitu ya, sebentar. Tinggal di oke gitu ya. Nah, setelah disalin di oke, ya tadi sudah di copy kan, nah, disalin terus oke. Nah, berikutnya kita tinggal masuk ke sosial media kita. Misalnya kita masuk ke Facebook kita, ya kan? Terus kemudian kita tinggal share ya di Facebook kita. Nah, jadi simple banget ya, tinggal masukin foto tadi karena kita sudah download fotonya. Jadi ini mempermudah para fundraiser ya. Nanti kita bisa bikin apa ya kalau istilahnya itu copywriting-nya bisa macam-macam ya, bisa sesuai keinginan kita ya, inovasinya. Nah, nanti tinggal paste di sini. Oke, selesai. Nah, di sini ya. Nah, sudah ya, nanti ini sudah linknya sesuai dengan link donatur, link fundraiser masing-masing, nomor WA-nya juga fundraiser, udah tinggal klik aja di sini, tinggal share. Nah, gitu ya. Jadi simple banget ya ketika melakukan fundraising. Nah, sehingga nanti ketika orang ya
melihat ya postingan ini, kemudian dia klik link ini, maka link ini akan sesuai dengan link referralnya masing-masing fundraiser. Nah, jadi nanti tugasnya fundraiser itu tinggal memperbanyak CR aja. Nah, makanya kita nanti tinggal memperbanyak CR, memperbanyak jumlah fundraisernya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini ya. Jadi simple banget ya metodenya, kita bisa duplikasikan ya ke sebanyak-banyaknya fundraiser. Baik, itu ya Bapak Ibu contohnya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, ini ya. Ini strategi yang juga bisa kita kembangkan ya. Nah, nanti ini untuk kategori websitenya ya, rekomendasinya. Nah, dan penting juga setiap lembaga memiliki website crowdfunding afiliasi. Selain ini memang kita akan gunakan kayak mesin ya, mesin uangnya lembaga ya untuk mendapatkan donasi atau mendapatkan wakaf. Nah, nanti juga kalau misalnya kita akan mendaftar sebagai nazir wakaf uang, situs atau ya situs galang dana digital ini diperlukan ya nanti ya untuk kita daftar. Ini juga menjadi portofolio positif di mata BWI karena apa? Karena memang BWI sekarang lagi menggalakkan ya digitalisasi wakaf itu. Jadi bagaimana wakaf ini nanti di fundraisingnya menggunakan cara digital. Nah, gitu ya. Makanya rekomendasinya setiap lembaga itu memiliki yang namanya website crowdfunding sistem afiliasi ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi simpel banget ya. Dan kalau dengan metode afiliasi itu semua orang bisa ikut mensiarkan. Nah, berikutnya, kata kunci berikutnya adalah bagaimana caranya kita mendatangkan traffic ya kepada untuk website kita ini mendapatkan pengunjung kan? Karena kata kuncinya kan traffic atau pengunjung. Nah, caranya Bapak Ibu kita nanti bisa menggunakan ini ya, misalnya dengan strategi SEO ya, diantaranya kita isi tuh website itu dengan artikel-artikel ya yang nanti kita kata kuncinya kita riset terlebih dahulu. Kira-kira kata kunci apa yang banyak dicari ya, kemudian juga kata kunci apa yang mungkin saingannya masih belum banyak misalnya. Itu juga bisa kita gunakan ya Bapak Ibu sekalian. Banyak strateginya dengan strategi SEO, ada LBO ya, banyak ya kita gunakan, bisa kita lakukan ya. Intinya kita mesti membuat ribuan artikel ya. Jadi bukan hanya 1-2 artikel ya kalau untuk ngejar SEO ya ribuan artikel. Nanti kalau secara detail lagi banyak ya runtutannya. Nah, berikutnya juga sarana yang bisa kita gunakan untuk mendatangkan traffic dengan namanya traffic driver. Ini bisa menggunakan tadi YouTube. Ya, jadi setiap video YouTube yang kita buat itu mengarahkannya ke website crowdfunding. Makanya website ini benar-benar harus dipromosikan ya habis-habisan ya. Kemudian setiap ada videonya itu selalu ada link ke websitenya. Nah, itu namanya mendatangkan traffic ya Bapak Ibu. Atau dengan blog dan seterusnya. Nah, yang penting juga kita bisa mendatangkan traffic melalui sosial media. Nah, kenapa tadi pentingnya kita memperbanyak follower, memperbanyak liker ya Bapak Ibu? Karena semakin besar follower liker kita, maka semakin besar nanti potensi mereka akan masuk ke website kita ya. Karena apa? Karena setiap kita share ke sosial media itu selalu kita ikutkan link websitenya. Nah, gitu ya. Ya, maka ini akan mendatangkan traffic ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, cara paling gampang berikutnya adalah dengan cara iklan ya, advertising. Ya, kalau iklan ini yang paling gampang, maksudnya kita tinggal sediakan budget, maka trafficnya akan datang ya dengan derasnya ya Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi kita bisa caranya ya, kata kuncinya kan nanti kita akan mengumpulkan database ya di website ini. Nah, maka kita bisa mendatangkan database itu dari mana? Ya dari iklan yang sifatnya rekrutmen fundraiser, yang berikutnya iklan yang sifatnya nanti kita bisa bikin iklan namanya lead magnet. Ya, lead magnet itu maksudnya kita mengiklankan sesuatu yang gratis ya, tapi gratis itu untuk mereka mendapatkannya mereka mengisi data yang akan menjadi data di website crowdfunding kita. Nah, kalau datanya udah masuk nanti akan di follow up ya sama admin ya ke depannya untuk mereka bisa berdonasi atau tawaran-tawaran program yang lain. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya setelah memiliki website crowdfunding nanti banyak yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak gitu. Atau juga kita iklan program secara langsung yang nanti ngarahin ke website yang nanti di situ mereka bisa berdonasi ya secara langsung. Mereka berdonasi dan kita juga bisa mendapatkan database-nya.
Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang tidak kalah penting dalam kita nanti mendatangkan traffic di website crowdfunding kita itu adalah dengan cara kita membangun, yang kalau istilah saya, pasukan digital fundraiser. Nah, pasukan digital fundraiser ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena jumlah kita ini ya, jumlah penduduk Indonesia sangat besar ya Bapak Ibu. Maka kita perlu manfaatkan, karena yang namanya mereka ini sebagai pasukan digital fundraiser ini, mereka juga fundraiser sekaligus juga mereka donatur gitu. Nah, jadi kita bisa mendatangkan traffic dari sini ya Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi websitenya dengan metode afiliasi gitu. Sehingga nanti akan banyak orang yang ikut berkontribusi mensiarkan. Nah, nanti di pasukan digital fundraiser ini nanti ada 3 ya jenisnya. Yang pertama pasukan digital fundraiser internal, yang kedua pasukan digital fundraiser eksternal. Yang berikutnya, yang ketiga pasukan khusus digital fundraiser. Kalau pasukan digital internal itu seperti apa? Misalnya guru, karyawan, ya. Ini ikut kita libatkan, ya. Nah, tapi nanti tidak akan mengganggu aktivitasnya karena mereka kita arahkan untuk berkontribusi di hari Jumat aja gitu kan misalnya. Yang kedua pasukan eksternal ya. Kalau pasukan eksternal berarti kita bisa melakukan rekrutmen ya. Rekrutmen secara masif ya ke masyarakat umum untuk ikut berkontribusi ya, mensiarkan program-program kita. Makanya nanti ada proses edukasinya ya kepada eksternal ini agar mereka bisa memiliki visi yang sama dengan kita. Kemudian yang ketiga pasukan khusus. Nah, kalau pasukan khusus kita nanti bangun tim ya Bapak Ibu, misalnya dengan strategi WA marketing ya, misalnya orang-orang yang memang kita gaji khusus untuk melakukan proses marketing secara online dengan menggunakan WA, Facebook dan seterusnya. Nah, jadi memang kerjaannya itu setiap hari ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan sambilan. Nah, ini namanya pasukan khusus. Dan nanti ada target khusus ya Bapak Ibu yang kita beri kepada mereka untuk mencapai target pencapaian dalam melakukan fundraising. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bisa masif banget ya nanti. Jadi websitenya tuh hidup nanti ya kalau kita kembangkan dengan pola seperti ini. Ya, jadi jangan sampai websitenya kayak kuburan ya, nggak ada isinya, masa nggak ada aktivitasnya, nggak ada trafficnya. Jadi websitenya itu harus hidup, selalu datang traffic di situ. Makanya harus kita kelola ya secara serius. Nah, itu ya Bapak Ibu pasukan digital fundraiser. Nah, skemanya bagaimana? Nah, kita bisa bikin gerakan Jumat Mulia Berwakaf. Ya, nanti konten-kontennya bisa share di grup, misalnya para digital fundraiser dimasukkan dalam grup, kemudian kontennya bisa di-share di situ. Makanya nanti tim digital fundraiser nanti ini harus fokus juga ya untuk membuat konten-konten yang di-share di pasukan digital fundraiser yang nanti mereka akan share ke Facebook mereka, ke WA mereka, kayak gitu. Yang nanti intinya adalah mendatangkan traffic ke website crowdfunding. Outputnya donasi, outputnya wakaf, ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya sekarang seberapa besar jumlah fundraiser kita? Makanya evaluasinya itu adalah seberapa besar jumlah fundraiser kita ya, seberapa besar yang aktif dan ikut mensiarkan. Nah, kalau ini kita kembangkan, ya kalau kita punya 100 fundraiser aja, punya 5.000 teman di Facebook, berarti kita punya audiensnya 500.000. Anggap saja ini internal aja nih ya, Bapak Ibu di yayasannya hanya internal aja, menggerakkan SDM internal, kira-kira gitu. 100 fundraiser ada 1.000 ya temannya ya untuk di WA gitu ya. Berarti database kita ada 100.000 ya potensi database WA yang bisa kita approach untuk berdonasi di lembaga kita. Nah, kalau kita kembangkan konsepnya Jumat Mulia Berwakaf itu bagaimana kita berwakaf dan mensiarkan wakaf. Maka setiap fundraiser harapannya setiap Jumat mereka berwakaf dan mensiarkan wakaf. Kalau mereka masing-masing berwakaf 20.000 aja setiap minggu, setiap Jumat itu, maka berarti akan terkumpul 2 juta setiap minggu. Kalau masing-masing fundraiser ini mensiarkan ke teman-temannya, tetangga, ya orang-orang terdekatnya, akhirnya dapat 5 orang saja yang berdonasi, masing-masingnya 100.000 saja, berarti ada 50 juta ya setiap minggu terkumpul. Berarti kalau setahun berapa ya? Setahun 2,4 miliar. Nah, lumayan ya Bapak Ibu. Ini asumsinya kita melibatkan internal. Nah, kalau kita bisa mengembangkan ya, melibatkan internal ini potensinya 2,4 miliar ya setahun. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gunakan juga potensi eksternal. Nah, kalau kita gunakan potensi eksternal, ya rekrutmen kita, rekrutmen eksternal. Targetnya misalnya 1.000 fundraiser. Wah, kalau 1.000 fundraiser ya Bapak Ibu sekalian, maka potensi kita itu bisa 24 miliar setahun.
Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini asumsinya ideal ya, pasti tidak ideal. Maka dihitung aja ya berapa persen yang tidak idealnya. Yang jelas kalau kita sudah melakukan, maka ya mesti akan dapat itu yang namanya dana itu mesti akan dapat. Asal kita melakukan ya, asal kita bergerak. Kalau kita sudah bergerak mesti akan dapat. Besar kecilnya itu tergantung kapasitas kita. Besar kecilnya tergantung kapasitas aktivitas kita juga. Dan juga takdirnya Allah jelas ya. Karena yang menggerakkan orang berdonasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kalau kita melibatkan eksternal itu bisa dengan tadi ya kita membuat sistem kompensasi ya untuk para fundraiser ya. Sehingga nanti paling tidak untuk ganti datanya mereka gitu ya. Nah, kalau untuk yang eksternal tadi kita mau rekrutmen fundraiser, strateginya gimana? Ya, strateginya iklan ya Bapak Ibu, kita bisa iklan di Facebook. Ya, nanti kemudian dari hasil iklan itu diedukasi, di training ya Bapak Ibu. Agar memiliki visi yang sama kita. Nah, kalau kita membajetkan 100.000 per hari, maka potensinya kita bisa dapat 1.200 orang ya dalam 1 bulan itu ya. Kalau kita menganggarkan 100.000 per hari ya Bapak Ibu. Nah, makanya ini potensi ya sebenarnya bagaimana kita bisa mengembangkan ya lembaga kita ini dengan secara digital ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sudah menggunakan digital sudah unlimited ya. Nah, tidak tergantung lingkungan ya. Nah, jadi kita aktivitasnya secara umum ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan pasukan digital fundraiser ini? Ya, lakukan edukasi secara berkala, share marketing kit-nya juga berkala. Kemudian buat program reward-nya untuk memotivasi fundraiser. Kemudian juga bangun personal approach ya dengan fundraiser. Ya, jadi bangun personal approach dengan fundraiser. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini di antara tim yang kita butuhkan ya untuk membangun ini adalah untuk simple digital fundraising team, yaitu ada manajer digital fundraising, ada web administrator yang akan pegang website ya, admin fundraiser yang ini nanti yang akan mengelola para fundraisernya. Nanti bisa jadi akan memiliki grup-grup WA yang jumlah banyak ya. Content creator yang ini yang bagian bikin kontennya Bapak Ibu, kemudian advertiser nih bagian iklan, kemudian ada sosial media administrator. Ini yang mengelola sosial medianya. Nah, ini diantaranya paling tidak ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi nanti semua ini akan sangat menyesuaikan dengan SDM ya, Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya berikutnya strategi yang bisa kita kembangkan juga dengan iklan. Ya, iklan tadi ya ada 2 iklan rekrutmen fundraiser atau iklan program secara langsung. Nah, itu silakan ya nanti banyak ya nanti bisa kita kerjakan. Nah, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita membangun ya sistem digital fundraising di yayasan kita. Yang pertama adalah rekomendasinya setiap lembaga pendidikan Bapak Ibu membentuk namanya lembaga wakaf. Nah, lembaga wakaf ini adalah lembaga yang dibentuk di bawah yayasan ya. Karena nanti legalitas yang akan kita gunakan itu legalitas yayasan. Nah, jadi semacam unit ya di bawah yayasan itu yang nanti mereka akan fokus mengurusi berkaitan dengan wakaf. Makanya nanti akan dibedakan ya akuntansinya antara akuntansi yayasan dengan akuntansi wakaf ini atau lembaga wakaf. Nah, Bapak Ibu. Nah, nanti biar jelas ya mana ya harta benda wakaf, mana harta benda yayasan gitu. Kemudian ketika lembaga sudah dibentukkan, maka butuh actionnya, maka membuat website crowdfunding. Nah, karena website crowdfunding ini nanti menjadi sumber evaluasi pengembangan syiarnya, pengembangan lembaga wakafnya, Bapak, website crowdfunding. Yang berikutnya membangun pasukan digital fundraiser-nya. Untuk menggerakkan ya website crowdfunding ini harus dibangun ya pasukan digital fundraiser-nya. Menggerakkan, makanya kata kunci nanti menggerakkan. Berikutnya bisa perkuat dengan iklan. Ya, nanti dengan aktivitas yang lebih masif lagi, kita sudah memiliki budgeting, bisa kita siapkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya harapannya kalau ini sistemnya sudah berjalan, nah maka rekomendasinya Bapak Ibu, kita segera ya lembaga kita ini register ke BWI untuk menjadi nazir wakaf uang. Sehingga kita memiliki legalitas yang sangat jelas ya dari BWI, sehingga nanti kita bisa melakukan fundraising itu sudah unlimited ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti enak ya dalam proses pengembangannya. Nah, ini yang harapannya yang perlu kita bangun ya dalam rangka kita membangun sistem digital fundraising di lembaga kita. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ya Bapak Ibu dari saya.
Nah, next-nya bagaimana ya Bapak Ibu? Next-nya, nah untuk Bapak Ibu yang tertarik ya ingin mengimplementasikan ya apa namanya konsep ya digital fundraising ini di lembaga Bapak Ibu sekalian, maka Wakaf Mulia Institute membuka ya program kemitraan ya antara Wakaf Mulia Institute dengan yayasan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mekanismenya untuk bermitra ini? Maka kita membuka untuk bermitra ini nanti kita punya program 5 tahun. Nah, itu syaratnya di lembaga Bapak Ibu diadakan namanya Invest Training. Ini pintu masuknya ya. Pintu masuk untuk bermitra dengan Wakaf Mulia Institute itu yayasan Bapak Ibu mengadakan namanya in-house training, fundraising wakaf. Ya, in-house training yang nanti di sini di dalamnya juga sudah termasuk akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun. Nah, di antara nanti manfaatnya akan saya terangkan, yang di antaranya ya nanti harapannya yayasan Bapak Ibu ini nanti memiliki register ya, terregister di BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, ini yang nanti akan kita pandu untuk bisa mendapatkan register di BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, di antara trainingnya ya untuk in-house trainingnya untuk materi-materinya seperti ini ada sesi 1 ya harapannya pesertanya ini semua aktivitas akademik yang berkaitan tentang wakaf ya Bapak Ibu dan untuk dunia pendidikan. Kemudian sesi keduanya ini juga harapannya semua sifat akademik berkaitan tentang strategi manajemen fundraising secara umum. Kemudian nanti biasanya sesi 1, sesi 2 ini di satu hari yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa sekalian ya semacam apa kalau upgrading untuk para sivitas akademiknya, tapi temanya khusus wakaf misalnya kayak gitu ya bisa diadakan seperti itu. Nah kemudian nanti dalam program pendampingan ini nanti sekaligus nanti akan kita buatkan website crowdfundingnya ya. Nah sehingga nanti sesi ketiga setelah websitenya jadi maka nanti akan ada training ya digital fundraising untuk pendidikan khusus untuk tim lembaga wakaf tentang bagaimana pengelolaan digital fundraising, nah, terutama juga pengelolaan perangkat-perangkatnya dan juga membangun pasukan digital fundraisernya. Nah gitu. Ya, jadi ini khusus untuk tim lembaga wakaf. Nanti setelah websitenya jadi ya, nah maka nanti kita termasuk akan kita buatkan ya website crowdfundingnya. Kemudian sesi keempat itu untuk timnya. Nah, nanti kan salah satu PR yang akan diberikan untuk tim lembaga wakaf adalah mengumpulkan para fundraiser. Nah, fundraiser ini siapa? Minimal pertama adalah guru dan karyawannya. Nah, maka guru karyawan akan kita edukasi. Nah, yang mengedukasi siapa? Dari tim dari Wakaf Mulia Institute. Akan mengedukasi bagaimana caranya mensiarkan ya program-program yang ada di website crowdfunding. Bagaimana menggunakan websitenya gitu. Kemudian di sesi 5, ini khusus untuk tim lembaga wakaf yang dipilih khusus, yaitu adalah nanti privat untuk Facebook Ads, ya untuk fundraising. Ya. Kemudian nanti sesi ke-6 adalah WA marketing ya untuk fundraising. Nah ini ya materi-materi ya. Dan nanti ini jangan khawatir ini pendampingannya selama 5 tahun. Jadi tidak apa ya istilahnya tidak sekali training selesai gitu ya, tapi ini 5 tahun. Makanya fokus kita adalah di implementasi dari konsep digital fundraising ini dalam rangka kita menuju kemandirian finansial ya untuk lembaga kita. Nah, gitu ya Bapak. Nah, nanti ada RTL-nya, tindak lanjutnya, panduannya lengkap. Nah, untuk tim trainernya ada saya sendiri. Nanti saya lebih fokus ke digital fundraising. Ada Ustaz Syaroni, ini fokus di pengembangan lembaga dan fundraising ya secara umum. Kemudian ada Ustaz Yan Hendri, ini fokus ke apa namanya aspek-aspek syar'i wakafnya ya Bapak Ibu dan juga pengembangan lembaga karena beliau ini juga punya pengalaman di lembaga-lembaga wakaf ya. Kemudian Bu Nur Isnaniati di administrasi ya dan pengembangan. Nah, ini di antara contoh in-house training di beberapa tempat tapi ini offline ya. Nah, ini sebelum pandemi. Jadi nanti kita ada 2 alternatif offline dan online ya Bapak Ibu. Nanti menyesuaikan. Nah, ini beberapa lembaga yang sudah bekerja sama. Untuk saat sekarang ini sudah ada 68 ya yayasan yang bekerja sama dengan Wakaf Mulia Institute yang dalam proses ya Bapak Ibu pendampingan kita. Nah, karena pendampingan 5 tahun ini jadi enak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini website crowdfunding yang kita support juga
karena tadi ini karena kita basicnya di kita fundraising, maka setiap yayasan ini harapannya memiliki website crowdfunding. Nah, ini beberapa lembaga-lembaga yang sudah kita support, dan ini terakhir yang terbaru salah satu yayasan yang binaan kita yang sudah mendapatkan register dari BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, nanti salah satu output dari program pendampingan ini adalah harapannya yayasan Bapak Ibu sekalian nanti memiliki register di BWI sebagai nazir wakaf uang. Maka nanti akan dipandu, ada bimbingan teknisnya ya, bagaimana mendapatkan legalitas ini, sehingga harapannya mempermudah ya yayasan Bapak Ibu ke depannya mengembangkan wakaf. Nah, berikut ini simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazairin Hasan, mewakili Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Bersyukur sekali karena kami punya kesempatan untuk bisa mengikuti in-house training wakaf dan fundraising wakaf. Manfaatnya luar biasa, kami tercerahkan dengan mekanisme, cara, trik bagaimana menggalang dana wakaf dan tentunya untuk mengembangkan Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Untuk itu kami mengajak kepada kawan-kawan, rekan-rekan yayasan yang lain untuk jom kita ikut in-house training wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, apa manfaatnya in-house training? Yang mengikuti in-house training wakaf ya yayasan ini, yang pertama adalah in-house training harapannya memberikan solusi membangun visi lembaga berbasis wakaf di seluruh komponen yayasan. Karena nanti salah satunya kan harapannya semua sivitas akademik mengikuti ya proses in-house training ini, khususnya di sesi 1, sesi 2 ya, sehingga bisa memiliki pola pikir atau frame yang sama. Yang berikutnya mendapatkan pendampingan selama 5 tahun ya dari Wakaf Mulia Institute. Nah, ini penting juga ya Bapak Ibu ya, karena kita memiliki visi. Makanya kenapa diawali dengan in-house training, agar kalau visinya sama itu nanti enak ya dalam proses kita bersama-sama mensiarkan wakaf ini. Yang berikutnya adalah mendapatkan alternatif pendanaan. Nah, ini bagi lembaga yang selama ini mungkin lebih banyak ya sumbernya dari SPP, maka harapannya dengan program in-house training ini akan terbuka ya peluang alternatif pendanaan yang bisa dikembangkan dengan konsep wakaf gitu ya. Nah, sehingga nanti harapannya yayasannya bahkan bisa lebih berkembang lagi ya. Jadi karena apa? Karena ada tambahan ya alternatif pendanaan dengan konsep wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah melahirkan ya lembaga wakaf yang profesional. Karena harapan kita lembaga-lembaga wakaf di yayasan ini kemudian nanti bisa berkembang secara profesional, bahkan terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Itu ya Bapak Ibu. Ini manfaatnya mengikuti in-house training. Nah, berikutnya berapa ya biayanya untuk mengadakan in-house training ini yang nanti akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun. Jadi biayanya yang ini yang kita sebut dengan paket reguler plus website crowdfunding. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengadakan in-house training di yayasan Bapak Ibu sekalian, nanti ini sifatnya kelembagaan. Jadi bukan perorangan gitu ya, jadi kelembagaan. Jadi yang 6,9 juta biayanya ini untuk lembaga. Pesertanya tadi semua tadi ya, sesi 1, sesi 2 bahkan semua sivitas akademik, dan pendampingannya selama 5 tahun. Nah, jadi akan ada 6 sesi pokok untuk sesi in-house training-nya. Berikutnya juga akan mendapatkan website crowdfunding. Yang mungkin kalau di luaran bisa 7,5 juta ya. Nah, tapi ini sudah include ya di dalamnya. Karena memang ini menjadi tools penting nantinya untuk kita melakukan fundraising. Kemudian juga akan dapat tools auto WA marketing. Nah, karena nanti kan database yang kita dapatkan di website ini perlu di follow up. Nah, nanti sini termasuk tools auto WA-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi untuk mengadakan in-house training fundraising wakaf sekaligus mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, biayanya berapa? Biayanya cukup 6,9 juta. Sekali saja ya Bapak Ibu untuk 5 tahun. Jadi ini kayak pintu masuknya ya. Nah, baik, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagi yayasan Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mengadakan in-house training dan mendapatkan pendampingan ya selama 5 tahun dari Wakaf Mulia Institute, nah, silakan
ini ya, silakan chat di Zoom ya dengan kata-kata tertarik in-house training ya. Silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training. Nah, nanti agar diberikan proposal ya sama Bu Isna untuk menjadi bahan diskusi pembicaraan di yayasannya masing-masing. Karena kalau untuk lembaga itu kan harus dibicarakan ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training agar bisa diberikan proposal sama Bu Isna untuk menjadi bahan diskusi teman-teman. Baik, mungkin itu juga, dan nanti ini videonya nanti akan kita kasih juga, dan pastikan Bapak Ibu juga apa ya istilahnya absen ya, karena nanti videonya materinya juga akan kita kasih biar menjadi guidance ya, jadi panduan untuk Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi yang tertarik in-house training nanti bisa dikasih proposal, silakan chat Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training ya. Nanti biar dibantu oleh Bu Isna. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan siang hari ini terkait dengan strategi digital fundraising wakaf untuk Yayasan Pendidikan dan juga pesantren. Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang lembaganya tertarik untuk mengikuti in-house training ya, in-house training yayasan dan sekaligus juga pendampingan selama 5 tahun, Bapak Ibu bisa menuliskan ya di chat Zoom tertarik in-house training. Nah, ini alhamdulillah ya sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang tertarik ya untuk in-house training, dan saat ini sudah ada 68 ya Bapak Ibu ya lembaga yang in-house training yang melakukan pendampingan, dan juga ada sekitar 20 ya yang sedang on progress untuk melakukan pendaftaran secara kolektif sebagai nazir wakaf uang. Selain itu ada juga beberapa yang akan menyusul ya. Ini ada dari Pak Johar ya, tertarik in-house training, kemudian juga dari Ibu Faula ya, tertarik in-house training, kemudian dari Ibu Ika, tertarik in-house training, dari At-Tohiriyah, Kecamatan Mayang, tertarik in-house training, dari Bapak Nur Muhammad, tertarik in-house training, dari Yayasan Sigap Jakarta, tertarik in-house training, kemudian juga dari Ibu Ana Rustiana, tertarik in-house training, Yayasan Raudhah Asy-Syahid Garut, tertarik in-house training, dari Bapak Dwika, tertarik in-house training, kemudian juga dari Bapak Arya Roy, tertarik in-house training. Sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Ini dari Bapak Ernest Liang, juga tertarik untuk in-house training ya lembaganya. Silakan untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya melalui pertanyaan dituliskan di chat Zoom ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung dengan cara mengangkat tangan atau raise hand, nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Eko. Ini akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya di chat Zoom dari Bapak Ernest Liang. Beliau menyampaikan, yayasan saya merupakan yayasan turunan dari orang tua, tapi ada beberapa problem. Ortu menonaktifkan yayasan karena ada problem dalam kepengurusan yayasan. Sehingga yayasan ini sudah tidak aktif sejak 2005. Nah, dikarenakan saya sebagai anak ingin menghidupkan kembali yayasan tersebut, tetapi terkendala dana untuk menjalankannya. Untuk itu mohon pencerahannya bagaimana caranya saya mencari dana untuk menghidupkan kembali yayasan orang tua saya itu, sebab saya belum berpengalaman dalam mengurus yayasan.
Ini pertanyaan dari Pak Ernest Piliang. Silakan Pak Eko bisa dibantu untuk menjawabnya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Pak Ernest. Nah, memang kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, ya memang ketika kita ingin membangun, menurut saya langkah pertama adalah kita perlu ya mulai membuat timnya ya. Jadi membangun tim, karena nanti ketika kita mengembangkan sendirian mungkin kerepotan juga ya. Nah, makanya perlu dibangun tim. Nah, silakan nanti tim yang dibangun, kalau misalnya itu awal yayasannya dari keluarga, sudah kalau bisa malah dikonsolidasi ya keluarganya, ya dikonsolidasi keluarganya, kemudian dibangun timnya. Nah, kalau sudah dibangun timnya, nah sebenarnya itu sudah bisa jalan ya, sudah bisa jalan. Nah, cuma kan nanti bagaimana caranya ini kan memang kita perlu ini ya, perlu ilmunya kan, kira-kira begitu ya, perlu ilmunya. Nah, makanya ini in-house training ini harapannya bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi konsep in-house training kita ini sifatnya pendampingan ya. Jadi sebenarnya lebih ke ininya pendampingan yang nanti ya seperti tadi Pak Ernest tadi kan mungkin tidak memiliki pengalaman. Nah, disinilah nanti fungsi Wakaf Mulia Institute untuk mendampingi. Karena di tim Wakaf Mulia Institute selain secara digital juga dari sisi kelembagaan ada Ustaz Syaroni. Ini beliau salah satu ya kalau istilah pimpinan di semacam asosiasi ya, semacam asosiasi yayasan-yayasan ya pendidikan di Indonesia yang jumlahnya 2000-an yayasan gitu. Nah, beliau memang biasa ya mendampingi yayasan-yayasan ini, baik itu pendiriannya, pengembangannya dan seterusnya. Nah, makanya nanti salah satu manfaatnya juga bisa berkonsultasi berkaitan dengan pengembangan yayasannya ya dari sisi keorganisasian. Termasuk Ustadz Yan Hendrinya juga memiliki yayasan juga, kemudian yang cukup besar di Riau. Kemudian juga menjadi ketua ya asosiasi juga ya yayasan khusus di Riau, dan artinya ini banyaklah nanti yang bisa didapatkan untuk terutama dari pengembangan ya kelembagaan. Nah, jadi baik kelembagaan yang sifatnya khusus lembaga wakaf maupun yayasan secara umum. Nah, gitu ya. Makanya saya rekomendasikan untuk Pak Ernest ya langkah pertama bangun timnya ya, kemudian dikonsolidasi timnya. Nah, kemudian ayo dibangun ya yayasannya. Kan sayang sekali ya kalau tidak dikembangkan. Itu mungkin ya Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Selanjutnya ini dari Bapak Ayin ya, atau Ibu Ayin. Kalau sudah berhasil mengumpulkan banyak dana wakaf, bagaimana penyaluran atau penggunaannya agar efektif? Atau semisal ternyata perolehan wakaf melewati jumlah kebutuhan yayasan. Silakan Pak Eko. Wah, ini berarti optimis nih Bu ini ya. Ya memang harus gitu ya. Jadi nah jadi kan wakaf itu kan ada dua ya paling tidak ya Bapak Ibu sekalian. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang gitu ya. Nah mungkin yang dimaksudkan Ibu tadi itu adalah wakaf melalui uang. Misalnya kita untuk pembangunan pembangunan pesantren kayak gitu ya, pembangunan gedung kayak gitu. Kemudian ternyata dananya bersisa. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, kalau misalnya dananya bersisa, misal untuk satu proyek ya, wakaf melalui uang, maka rekomendasinya dana itu tetap disimpan untuk program pembangunan yang lainnya ya, berkelanjutan yang lainnya gitu. Artinya kalau ini konsepnya wakaf melalui uang, jadi peruntukannya udah jelas. Misalnya peruntukannya untuk pembangunan gedung, berarti pembangunan gedung. Walaupun nanti dengan proyek yang lain itu silakan gitu ya. Nah, tidak boleh digunakan untuk yang lain, misalnya malah untuk usaha itu nggak boleh. Nah kecuali berikutnya ada wakaf uang. Nah kalau wakaf uang itu lebih lebih fleksibel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengumpulkan wakaf uang ini nanti unlimited, karena konsep wakaf uang itu nanti itu yang disebut endowment fund tadi ya Bapak Ibu. Konsep wakaf uang itu nanti kita bebas ya bisa untuk menggunakannya dalam artian memproduktifkannya. Nah, sehingga kita bisa menerima wakaf uang itu unlimited. Berapapun, 1 triliun juga boleh.
Nah, karena nanti wakaf uang itu yang harus dijamin kelestariannya uangnya. Nah, nanti uang yang kita sudah dapatkan dari fundraising kita wakaf uang itu, langkah berikutnya wakaf uangnya harus diproduktifkan. Nah, untuk memproduktifkannya gimana? Ada dua caranya ya. Bisa dengan menggunakan instrumen perbankan. Yang paling simpel nih Bapak Ibu ya. Kita dapat dana wakaf banyak nih 1 miliar. Kita masukin ke deposito di perbankan syariah. Hasil dari depositonya kita gunakan untuk operasional. Bisa. Dan kita bisa gunakan untuk mauquf alai. Nanti yayasan pendidikan kita ini juga bisa menjadi mauquf alai. Nah, termasuk juga mungkin sebagian untuk masyarakat ini ya, duafa, beasiswa kayak gitu ya. Nanti bisa kita pecah. Nah, tapi dana wakafnya akan tetap abadi ya. Nah, karena yang kita salurkan itu adalah hasil dari deposito yang kita dapatkan ya, hasil dari pengelolaan deposito tadi baru kita bagikan. Dana wakafnya tetap. Atau bisa juga kita kembangkan dengan usaha secara langsung. Nah, misalnya kalau dalam peraturan pemerintah itu untuk usaha secara langsung harus ada cover agar dananya aman dengan misalnya dengan apa? Dengan asuransi gitu ya. Nah, tapi mungkin sekarang belum ada asuransi yang mau mengcover ya program wakaf itu. Berarti dengan cara apa? Nah, dengan cara bisa di cover melalui infak sedekah kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi dana wakafnya bisa disalurkan, tapi yang menjamin itu infak sedekahnya. Atau skema penjaminan yang lain. Intinya adalah kata kunci dana wakafnya nggak boleh hilang, nggak boleh rugi. Nah, tapi nanti hasil dari pengembangan wakaf itu bisa disalurkan. Nah, hasil pengembangan wakaf. Nah, apalagi wakafnya abadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. Makanya sebenarnya strategis sekali untuk sekarang ini kita mulai membangun ya pengembangan fundraising wakaf ini ya wakaf uang, wakaf melalui uang dan arahnya adalah produktif. Nah, gitu. Nah, jadi arahnya itu kemandirian finansial. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ini kesempatan nih kita semua untuk bisa mengembangkan lembaga kita ini berbasis wakaf. Ya, jadi kalau bisa itu kita punya target ya, lembaga kita ini punya misalnya 100 miliar ya dana abadi gitu ya Bapak Ibu. Wah, kalau lembaga kita punya 100 miliar dana abadi, untuk bangun itu ya Bapak Ibu saya, untuk bangun-bangun itu jadi gampang sekali. Nanti dana wakafnya tetap 100 miliar, tapi gedung-gedungnya jadi gitu ya. Dengan apa? Dengan konsep wakaf produktif. Baik bekerja sama dengan perbankan syariah maupun kita kembangkan dengan pengembangan sendiri. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya, ini tadi ada Pak Johar yang raisen. Apakah jadi Pak Johar? Sepertinya beliau ini terpental mungkin ya dari Zoom-nya. Ini ada pertanyaan yang dari Ibu Ika ya. Timnya yang bisa ikut berapa orang Pak Eko? Kalau untuk in-house training bebas ya Bu Ika ya. Nah, semuanya karena ini kita sifat apa namanya sifat kemitraannya atau sifat ya bermitranya itu ke lembaga ya. Jadi semua tim bisa diikutkan ya kalau di in-house training. Ya semua timnya. Bahkan tadi kan guru dan karyawan, kemudian sifat akademiknya dilibatkan semua memang. Nah, gitu dilibatkan semua gitu. Gitu ya Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko, sangat jelas. Selanjutnya ini dari Pak Muhammad Amin ya, beliau menyampaikan, maaf yayasan di masa pandemi masih butuh kemitraan dulu. Ya, kemudian ini dari Pak Amri Yusra ya, beliau tertarik dari Yayasan Alumni SMP 13 Jakarta Selatan. Nah, ini kalau sudah berbicara tentang alumni yang membuat yayasan ini menarik Pak Eko. Mungkin Pak Eko bisa menanggapi ya terkait dengan ini. Pak Amri Yusra ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk alumni kan sangat strategis ya, bisa kita kembangkan ya, di beberapa lembaga yang kita dampingi juga, alumni kampus gitu ya, kemudian ya apa mendirikan ya lembaga wakaf yang nanti aktivitasnya ini pemanfaatannya untuk ini ya anak apa namanya istilahnya alma maternya gitu ya. Nah, ini juga bisa ada di kalau di apa namanya di Medan ya, di Medan itu alumni SMA 1 Medan ya, itu juga ini luar biasa ya. Mereka sudah punya komunitas ada 1.000 orang yang mereka punya program setiap Jumat itu berdonasi 25.000 ya, setiap Jumat.
Nah, berarti kalau 1.000 orang itu berarti setiap Jumat itu terkumpul 25 juta ya Bapak Ibu. Berarti sebulan itu sudah 100 juta terkumpul. Nah, ini kan ketika dikembangkan luar biasa, apalagi nanti dikembangkan secara produktif. Nah, itu luar biasa. Nah, ini alumni-alumni ini penting ya di ini ya di apa istilahnya dikembangkan. Gitu ya, Wisna. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini dari ya tadi ya dari Bapak Muhammad Amin itu yayasan di masa pandemi masih butuh kemitraan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kemitraan itu caranya? Demikian Pak Eko, itu pertanyaan dari Pak Amin. Ya, tadi gitu ya Pak Amin ya. Konsepnya diawali dengan invest training ya, agar nanti kita bisa lebih terikat karena nanti ada PKS MOU ya dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, gitu ya. Nanti kita sama-sama kembangkan. Gitu ya, Bu Isma. Ini kebetulan ada guru saya nih, Ustadz Iip nih dari Bengkulu. Nah, silakan nanti bisa japri ya Ustadz Iip ya. Oke, Masya Allah nih ada guru saya ikut ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini dari Pak Dwika. Pertanyaan beliau adalah, mau tanya kalau untuk yang bisa ikutin host training itu pesertanya siapa saja dan berapa orang? Apakah harus yang sudah ahli dalam digital marketing? Nah, ini Pak Eko, pertanyaan yang menarik ya dari Pak Dwika. Ya, jadi memang kalau bicara arus ahli digital fundraising ini kan memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Apalagi untuk mencari SDM yang khusus di situ. Dan memang disinilah nanti perannya Wakaf Mulia Institute yang akan mentraining ya, yang akan mendampingi ya tim yang ada di lembaga untuk mengembangkan digital fundraising-nya. Nah, gitu. Dan apalagi nanti kan di sini programnya kan tidak sekali gitu ya, tapi programnya itu pendampingan selama 5 tahun. Ya, jadi maka apa namanya tidak usah khawatir ya. Jadi malah kita berharap kita bisa melahirkan apa ya teman-teman yayasan itu nanti, makanya tadi pentingnya nanti ada pembentukan lembaga wakaf itu sehingga nanti ada orang-orang khusus yang memang diamanahi kan. Nah, nanti itu bisa kita training ya untuk bisa memaksimalkan. Nah, gitu ya. Jadi tidak mesti yang ahli digital. Nah, kedepannya nanti kita bisa kembangkan bersama. Begitu mungkin ya Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Kalau untuk tadi pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab ya di pertanyaan yang sebelumnya, yaitu tentang berapa pesertanya dan juga siapa saja. Nah, selanjutnya dari Pak Johar, tadi beliau raise hand tapi enggak jadi ya. Wakaf Mulia Institute sekali beriklan ads di kisaran berapa Pak Eko? Nah, ini pertanyaan teknis ini. Silakan. Kalau untuk saat ini kita memang fokus di iklannya itu lebih ke membangun pasukan digital fundraiser. Nah, kalau yang sekarang jalan sih nggak besar-besar ya, paling enggak itu sekitar 150-an ribu ya per hari. Nah, jadi kita memang mengambil strateginya itu mengoptimalkan. Jadi kayak rekrutmen ya. Jadi kita tuh rekrutmennya tidak henti ya, setiap hari rekrutmen, tapi rekrutmennya menggunakan digital. Yang di situ kita sambungkan dengan website crowdfunding kita. Nah, jadi ketika kita iklan, itu sekaligus kita mendapatkan fundraiser, sekaligus mendapatkan donatur. Nah, gitu. Jadi kita database-nya nambah terus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang kita mengambil strategi itu. Nanti ke depan juga bisa jadi ada iklan. Jadi tidak, karena beda ya nanti Bapak Ibu, kalau kita nanti bisa juga kita misalnya mengambil strategi iklan Facebook untuk program, tapi itu biasanya budgetnya besar. Kecuali nanti kita memang menemukan konten yang bagus ya, yang pas gitu, mungkin cocok dengan budget iklan yang dikeluarkan dengan hasilnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang memang kita lagi bangunnya membangun database ya di website kita itu. Gitu ya mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini dari Ustadz Iip. Mohon maaf, beliau tidak bisa maksimal ikut acara karena sedang rakornas Komisi Dakwah MUI Pusat. Selanjutnya dari Bapak Syafri, insya Allah akan dibicarakan di yayasan.
Nah, ini boleh izin karena ada acara dari Bapak Uda Akmal ya, tertarik in-house training, dan dari Bapak Ernest Piliang pertanyaannya ini untuk mempertegas kembali Pak Eko. Jadi untuk biaya in-house training tadi untuk berapa orang yang bisa ikut Pak Eko? Jumlah orangnya bebas ya, bebas untuk in-house training itu. Sekali lagi, in-house training ini sifatnya kelembagaan. Jadi kalau di lembaga itu ada berapa orang ya boleh ikut ya, silakan. Ya, jadi ini tidak ada batas jumlah orangnya karena kita sifat kerjasamanya kelembagaan. Begitu ya Bu Isna. Baik Pak Eko, terima kasih. Jadi mungkin untuk tambahan pelaksanaan in-house training itu nanti tidak bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Satu lembaga itu satu jadwal. Artinya setiap lembaga mempunyai permasalahan dan potensi yang berbeda-beda sehingga kami dari Wakaf Mulia itu mengadakan acaranya itu per lembaga begitu ya. Dan pesertanya siapa, yaitu semua sivitas akademik dari lembaga tersebut untuk sesi 1 dan sesi 2. Karena itu terkait dengan membangun kesamaan mindset untuk membangun program wakaf di lembaga tersebut. Kemudian di sesi 3 dan sesi ketiga itu khusus untuk lembaga wakafnya, karena nanti setelah sesi 1 dan sesi 2 itu harapannya PR-nya adalah membangun lembaga wakaf yang lembaga wakaf tersebut kemudian nanti akan menjadi penggerak ya dari program-program wakaf yang ada di lembaga tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk menambah penjelasannya. Ini dari Bapak Muhammad Amin, beliau bertanya, kami harap yang belum bisa ikut in-house training tetap ditampung untuk dapat informasi dan wawasan. Silakan Pak Eko, ini terkait dengan program-program wakaf mulia ya untuk membantu yayasan-yayasan dalam mengembangkan program wakafnya. Oke ya Bapak Ibu, memang untuk Wakaf Mulia Institute ini memang kita salah satu, karena kita fokusnya ini memang melakukan edukasi ya berkaitan dunia wakaf. Kita punya segmen masyarakat umum, baik itu untuk calon wakif maupun calon istilah kita pejuang wakaf. Kita punya segmen juga yayasan pendidikan. Nah makanya memang untuk khusus yayasan pendidikan memang kita banyak event-event Bapak Ibu dalam upaya ikut ya melakukan proses edukasi. Nah kalau yang sifatnya tidak pendampingan itu kita punya ada misalnya training laporan keuangan Nazir. Nah, ini yang ngisi langsung dari BWI ya Bapak Ibu, sehingga nanti yayasan Bapak Ibu bisa membuat laporan keuangan yang bisa secara detail. Kemudian kita punya ada Wakaf Mulia Podcast seperti kemarin. Nah, ini memang kita lebih konsenkan Wakaf Mulia Podcast itu memang untuk dunia pendidikan. Nah, pastikan Bapak Ibu tetap berada di grup ininya ya, grup Wakaf Mulia. Intinya yang berkaitan dengan Wakaf Mulia pastikan ada di situ. Karena pasti akan diinfokan ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ikut juga. Kemudian nanti ke depan akan kita launchingkan ada sekolah nazir ya Bapak Ibu ya. Sekolah nazir. Nah, kalau sekolah nazir ini nanti sekolah secara personalnya ya. Nah, secara personalnya untuk belajar secara detail wakafnya. Jadi Bapak Ibu kayak ada sekolahnya gitu ya, tapi sekolahnya sifatnya training nanti ya. Nah, nanti lembaga Bapak Ibu juga SDM-nya bisa diikutkan juga. Nah, ini yang sifatnya umum ya. Karena memang ke depan dan sekarang sudah jalan ya Bapak Ibu, nazir itu ada sertifikasinya. Nah, jadi kalau kayak guru ada sertifikasi, ada BNSP ya, sertifikasi BNSP. Sekarang sudah ada nazir itu ada sertifikasi BNSP-nya. Makanya kita perlu bersama-sama meningkatkan ya kapasitas kita ya dalam pengembangan wakaf itu. Dan banyak kegiatan yang lainnya ya Bapak Ibu, ya nanti pastikan selalu berada di grup-grup di Wakaf Mulia Institute ya. Begitu Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko, informasinya sangat jelas. Ini ada Bapak Nur Muhammad. Nah, silakan Pak Nur Muhammad bisa di-unmute. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, ini mungkin tadi agak lambat nanya sebenarnya. Untuk pertanyaan pertama, masalah yang in-house training ini kan sudah diadakan in-house training ya Pak ya? Sudah pernah ya? Kalau kira-kira yayasan yang sudah ikut itu hasilnya gimana gitu? Hasil dari in-house trainingnya itu gimana? Ada peningkatan enggak untuk sampai saat ini? Yang kedua, untuk in-house training ini kira-kira berapa hari ini bisa dilakukan? Apakah langsung jadi? Kira-kira yayasan itu bisa bergerak itu
butuh berapa hari. Kemudian yang terakhir mungkin karena ini langsung ngomong, jadi yang terakhir saya masalah nadir ya, masalah nadir yang harus semacam sertifikasi lah resminya dari pemerintah ya. Itu apakah harus ada itu dulu baru kita bisa ngelola dari wakaf itu sendiri. Itu saja, terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Muhammad. Ada 3 pertanyaan Pak Eko, silakan bisa langsung dijawab. Yang pertama tadi terkait dengan in-house training, itu sudah lembaga mana yang menyelenggarakan, kemudian hasilnya seperti apa. Demikian ya Pak Nur Muhammad ya. Oke ya. Nah, untuk in-house training ini ya bagaimana hasilnya ya untuk setiap lembaga? Ini nanti beda-beda ya. Nah, jadi beda-beda setiap lembaga karena juga tadi kondisi setiap lembaga kan juga beda-beda. Dan memang selama ini kan karena masa pandemi itu lebih banyak secara online ya untuk in-house-nya dan seterusnya. Nah, di beberapa lembaga sudah luar biasa ya, sudah mulai kalau istilahnya begini ya, yang jelas di lembaga-lembaga yang kita dampingi ini sudah mulai pertama mereka sudah memiliki lembaga wakaf begitu ya, sudah memiliki kepengurusannya, kemudian juga sudah mulai ya fundraising-nya ya untuk perolehannya memang beragam ya, ada yang sudah bisa dapat 1 miliar, ada yang 200 juta, ada yang 50 juta, ada yang ya itu beda-beda ya. Nah gitu. Kemudian yang jelas nanti dalam proses pengembangan ini orientasinya sudah tahapannya ya. Jadi kalau sistemnya sudah berjalan, tahapannya mulai register ke BWI. Nah tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Itu apakah kita register dulu ke BWI, baru fundraising atau bagaimana? Nah dalam konsepnya nanti ketika kita register BWI itu harus ada portofolionya. Ya kan tidak kosongan gitu ya. Maksudnya ketika register BWI berapa yang sudah diperoleh baru 0 gitu, itu malah nggak diterima nanti gitu. Nah makanya harus ada fundraisingnya dulu kan. Nah makanya yayasan-yayasan kita menuju itu tuh. Nah, jadi mulai fundraising berjalan. Nah langkah berikutnya mulai register ke BWI. Nah saat sekarang ini yang lagi proses register ke BWI yang kita dampingi khusus sudah ada berapa Bu Isna? Ada 20 yayasan. Nah, berarti kan ini kategori 20 yayasan ini 20 yayasan yang sudah ini ya, sudah running, artinya sudah siap gitu maksudnya mempresentasikan ke BWI untuk program-programnya, juga perolehannya dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nanti stepnya begitu. Ya, jadi stepnya itu in-house training gitu ya. Nah, berapa lama in-house trainingnya nanti kita kan ada tahapannya, tidak sekaligus gitu ya. Kalau sekaligus itu nanti malah nggak ke implementasi. Karena kita fokusnya implementasi. Jadi biasanya sesi 1, sesi 2 itu di satu waktu. Nah, nanti sesi 3-nya menunggu websitenya selesai. Karena nanti di sesi 3 itu sekaligus kita akan bahas website. Termasuk nanti kan ada training untuk adminnya juga. Itu di lain hari. Nah, nanti tergantung waktunya ya. Nah, jadi nanti kemudian ada training untuk tadi sesi ketiga itu ya dengan tim lembaga wakaf ya tergantung janjiannya. Nah, nanti ada sesi keempat, ada waktunya lagi. Nah, jadi tidak dalam satu waktu gitu ya. Nah, jadi ada tahapannya, nanti ada schedule-nya ya, schedule yang memang sudah disiapkan. Nah, sehingga nanti enak ya jalannya. Nah, fokusnya nanti ke implementasi kayak gitu. Nah, dalam proses itu penyiapan itu kan, nah tahapan berikutnya sudah mulai berjalan, mulai masuk ke register BWI kayak gitu. Nah, jadi kalau istilahnya nanti outputnya itu harapannya lembaga-lembaga dalam pendamping kita sudah register BWI, nanti sudah jalan. Nah, ada juga yang kemudian menjadi yayasan binaan kita yang sudah punya register BWI juga ada. Cuma kadang kan sudah punya register BWI, terus gimana cara mengoptimalkan itu kan juga perlu pendampingan. Nah, maka itu juga yang nanti kita bantu ya proses pendampingan. Nah, terutama memang secara digital ini kan memang ini ya, tadi tidak bisa instan ya, karena kan ngajarin SDM yang mungkin awalnya tidak biasa digital, itu kan juga butuh waktu. Nah, makanya itulah pentingnya tadi pendampingannya 5 tahun. Ya, jadi ibaratnya yang jelas setiap yayasan itu harapannya ada progresnya. Nah, berapa besar progresnya sangat tergantung masing-masing yayasan. Nah, begitu mungkin Pak Nur Muhammad.
Ya. Sudah terjawab belum semuanya ya? Masih unmute Pak Nur. Masih di mute Bapak. Sudah, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Nur Muhammad yang sudah menyampaikan pertanyaannya secara langsung, sehingga dari pertanyaan beliau kita bisa mendapatkan informasi lebih ya terkait dengan konsep dari in-house training itu sendiri, yang ini adalah merupakan pintu masuk Bapak Ibu ya. Kalau orang Jawa bilang ya kulon nuwun gitu ya. Bagi kita untuk kemudian melakukan program pendampingan bagaimana mengembangkan wakaf di lembaga pendidikan kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom dan belum sempat untuk presensi, Bapak Ibu bisa presensi ya Bapak Ibu ya. Untuk format presensinya sudah saya share kembali di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi agar nanti dari admin Wakaf Mulia bisa mengirimkan ya untuk materi yang saat ini mungkin sedang tadi disampaikan oleh Pak Eko ya. Sekalian juga nanti ada replay dari seminarnya. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan seminar secara online atau via Zoom itu ada saja ya hal-hal yang kemudian menjadi kendala. Nah, harapannya ketika kita mengirimkan materi dan juga rekamannya itu nanti akan membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami konsep yang ditawarkan oleh Wakaf Mulia Institute ini menjadi penawaran yang utuh begitu ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15, jadi sesuai dengan yang sudah kita agendakan, kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Bapak Eko Prianto terkait dengan strategi digital fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan. Kepada Pak Eko, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas Bapak Ibu, kita semua yang hadir hari ini sedang mendapatkan amanah ya untuk mengembangkan yayasan kita masing-masing. Nah, ada satu hal berkah sebenarnya adalah dalam mengembangkan yayasan ini kita memiliki tools ya atau memiliki sarana yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu adalah wakaf gitu ya. Nah, makanya hal yang sangat luar biasa ketika kita bersama-sama ya bisa ikut ya Bapak Ibu berkontribusi di yayasan kita ini dengan mengembangkan yayasan kita berbasis wakaf. Yang insya Allah kalau kita bisa kembangkan ini akan menjadi amal jariah ya untuk kita semua gitu ya. Seperti halnya ya, impian kita lah ya yayasan-yayasan kita bisa ke depan bisa menjadi duplikasinya Al-Azhar Mesir misalnya. Amin ya Bapak Ibu. Nah, ini menjadi butuh perjuangan kalau istilahnya. Nah, oleh karena itu Wakaf Mulia Institute mengajak ya Bapak Ibu, ayo kita sama-sama bergandeng tangan untuk mensiarkan mengembangkan ya wakaf ini di yayasan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Baik, mungkin itu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pola istilah kemitraan kerjasama kita seperti apa. Nah, kalau memang secara detail tadi bisa mengadakan in-house training, kalaupun tidak nanti Bapak Ibu bisa ikut ya program-program kita. Nah, di antaranya nanti ada mungkin nanti Bu Isna bisa infokan ya program yang training laporan keuangan ya, nanti silakan diinfokan. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi dan juga closing statement pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang aktif ya di dunia pendidikan, khususnya di lembaga yayasan pendidikan. Ini ada informasi terkait dengan kegiatan dari Wakaf Mulia Institute untuk melakukan edukasi ya kepada lembaga wakaf, yaitu tentang laporan keuangan nazir wakaf. Ini adalah batch yang ketiga kita mengadakannya.
dan akan diadakan pada tanggal 16-17 bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Nah, pendaftaran bisa sudah mulai dibuka Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa lembaga yang mendaftarkan bendaharanya atau pengurusnya untuk mengikuti acaranya. Dan di sini di chat Zoom saya juga sudah mengirim ya Bapak Ibu ya untuk informasi kegiatannya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa klik linknya untuk mendaftar begitu ya. Silakan, itu untuk informasinya. Jadi laporan keuangan hasil wakaf dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Yang akan membersamai kita di training laporan keuangan ini adalah Dr. Nur Samsudin Bukhari. Langsung ya, beliau adalah sebagai komisioner BBI Pusat Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belajar itu sanadnya jelas begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara kita di seminar pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan 2 jam waktu yang sudah kita alokasikan untuk mengikuti seminar ini menjadikan waktu yang bermanfaat, waktu yang barokah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko tadi benar-benar juga bisa kita aplikasikan ya dalam lembaga kita. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di forum-forum berikutnya bersama Wakaf Mulia Institute. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.